It's attacking it. Danny almost shot cannons inside the area. Laporte got something onto him. He's turning. Pedro Porro. Cucurella, Olmo. And finally the corner kick comes on. It's flicked on and Cucurella is in. Pertandingan antara timnas Spanyol dan timnas Arab Saudi pada ajang Piala Dunia 2026 menjadi salah satu laga yang paling menyita perhatian para pecinta sepak bola. Bertanding di Stadion Atlanta yang dipadati puluhan ribu penonton, kedua tim menampilkan permainan dengan intensitas tinggi sejak menit pertama. Namun pada akhirnya, Spanyol berhasil menunjukkan kelasnya dengan meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Arab Saudi. Namun, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan publik. Seusai laga, pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, secara tak terduga melontarkan pernyataan yang mengejutkan dalam sesi konferensi pers. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan menarik saat timnas Spanyol berhadapan dengan timnas Arab Saudi di Stadion Atlanta. Laga yang berlangsung dengan tensi tinggi tersebut berakhir dengan kemenangan telak Spanyol 4-0 atas Arab Saudi. Sejak menit awal, Spanyol tampil dominan dengan penguasaan bola yang sangat baik dan serangan yang terus menekan lini pertahanan lawan. 4 gol yang tercipta memastikan La Roja meraih 3 poin penting, sekaligus menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Namun yang menarik, bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan publik. Seusai laga, pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, secara tak terduga melontarkan pernyataan yang mengejutkan dalam sesi konferensi pers. Luis de la Fuente mengaku tidak puas dengan sejumlah insiden yang terjadi di lapangan. Ia menilai permainan Arab Saudi berlangsung terlalu keras dan berpotensi membahayakan para pemain Spanyol. Kami senang dengan kemenangan ini, tetapi saya harus mengatakan bahwa beberapa tindakan di lapangan sangat berlebihan. Permainan seperti itu tidak pantas terjadi di pertandingan sebesar Piala Dunia. Ada beberapa tackle yang menurut saya tidak masuk akal dan bisa membuat pemain kami mengalami cedera serius, ujar Luis de la Fuente. Pelatih berusia 65 tahun tersebut juga menyebut bahwa dirinya beberapa kali terlihat khawatir ketika para pemain Spanyol menjadi sasaran pelanggaran keras sepanjang pertandingan. Sepak bola adalah olahraga yang kompetitif, tetapi tetap harus ada batasannya. Saya menghormati Arab Saudi sebagai tim yang berjuang keras, namun keselamatan pemain harus menjadi prioritas utama. Jika permainan seperti ini terus terjadi, bukan tidak mungkin para pemain kami akan cedera satu persatu, lanjutnya. Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan media dan penggemar sepak bola. Sebagian pihak mendukung kritik yang disampaikan Luis de la Fuente, sementara yang lain menilai komentar tersebut muncul karena tingginya emosi setelah pertandingan yang berlangsung panas. Di sisi lain, kubu Arab Saudi belum memberikan tanggapan resmi terkait komentar tersebut. Meski menelan kekalahan 4-0, mereka tetap mendapatkan apresiasi atas semangat juang yang ditunjukkan sepanjang laga. Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Spanyol dalam persaingan di Piala Dunia 2026. Sementara itu, Arab Saudi harus segera melakukan evaluasi untuk memperbaiki performa mereka pada pertandingan berikutnya. Di sisi lain berbeda. Inilah Spanyol yang sesungguhnya. Setelah dihujat karena ditahan imbang Cape Verde 0-0, pasukan Luis de la Fuente mengamuk pada matchday kedua Grup H Piala Dunia 2026. Mereka menghajar Arab Saudi 4 gol tanpa balas. Dalam laga di Atlanta, Senin dini hari waktu Indonesia Barat, 22 Juni 2026 itu, Lamine Yamal dipasang sejak menit pertama. Efeknya instan. Ia langsung mencetak gol, perdananya di Piala Dunia, pada menit ke-10. Tak lama berselang, Mikel Oyarzabal memborong 2 gol dalam kurun waktu 3 menit, yakni pada menit ke-21 dan 24. Spanyol makin unggul melalui gol bunuh diri Hasan Altambakti yang salah mengantisipasi tendangan Marc Cucurella di awal babak kedua. Pertandingan pertama bukanlah penampilan terbaik kami, tetapi sekarang kami telah tiba dan kami akan berjuang untuk lebih, kata Lamine Yamal yang langsung ditarik setelah jeda. Hasilnya sesuai keinginan kami. Unggul 3-0 memungkinkan saya untuk beristirahat. Jadi pertandingan tadi itu sempurna, lanjutnya. Hasil imbang dalam pertandingan yang seharusnya kami menangkan terasa menyakitkan. Itu membuat kami banyak berpikir,
Dan itu membantu kami menghadapi pertandingan ini persis seperti yang kami inginkan. Lanjut pemain 18 tahun tersebut. Kemenangan itu membuat La Furia Roja, sebutan timnas Spanyol, memimpin klasemen sementara grup H dengan 4 poin. Mereka akan menghadapi Uruguay dalam duel penentuan juara grup. Sejak kick-off, Spanyol langsung menekan pertahanan Arab Saudi yang bermain dengan 5 bek. Peluang pertama datang pada menit keempat ketika Lamine Yamal melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melambung ke atas mistar. Tekanan La Roja akhirnya berbuah gol pada menit ke-10. Mikel Oyarzabal melakukan penetrasi di sisi kiri sebelum mengirim umpan silang mendatar ke tiang jauh. Lamine Yamal yang lolos dari penjagaan dengan mudah menyambar bola dari jarak dekat untuk membawa Spanyol unggul 1-0. Gol tersebut menjadi gol pertama Yamal di Piala Dunia. Keunggulan Spanyol bertambah pada menit ke-21. Berawal dari situasi sepak pojok, bola memantul di dalam kotak penalti Arab Saudi. Aymeric Laporte menanduk bola ke arah Mikel Oyarzabal yang berada di depan gawang. Penyerang Real Sociedad itu dengan tenang menuntaskan peluang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Hanya 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan namanya di papan skor. Marc Cucurella mengontrol umpan silang sebelum Dani Olmo meneruskan bola dengan sundulan. Oyarzabal yang berada di posisi tepat menyelesaikannya dari jarak dekat untuk membawa Spanyol unggul telak 3-0 pada menit ke-24. Arab Saudi terlihat kesulitan keluar dari tekanan. Sementara itu, Oyarzabal hampir mencetak hat-trick pada menit ke-36. Tapi tembakannya dari sudut sempit hanya membentur mistar gawang. Menjelang turun minum, ia kembali mendapatkan peluang emas setelah menerima umpan terobosan Pedri, namun gagal memaksimalkannya. Babak pertama ditutup dengan keunggulan 3-0 untuk Spanyol. Statistik menunjukkan dominasi mutlak La Roja yang mencatatkan 71% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. Sedangkan Arab Saudi nyaris tidak memberikan ancaman berarti. Pada babak kedua, Spanyol tidak mengendurkan serangan. Baru 4 menit setelah jeda, mereka menambah keunggulan menjadi 4-0. Berawal dari sepak pojok Alex Baena, bola disundul dan jatuh ke arah Marc Cucurella. Tembakan voli bek kiri tersebut ditepis kiper Mohamed Al-Owais. Tapi bola pantul justru mengenai bek Hasan Al-Tambakti dan masuk ke gawang sendiri. Gol bunuh diri itu semakin memperburuk situasi Arab Saudi. Meski tertinggal jauh, kiper Mohamed Al-Owais tetap menjadi pemain terbaik timnya. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting, termasuk menggagalkan peluang Pedro Porro dan Ferran Torres yang nyaris menambah penderitaan Green Falcons, sebutan timnas Arab Saudi. Setelah unggul 4 gol, Spanyol mulai menurunkan tempo permainan. Luis de la Fuente melakukan sejumlah pergantian pemain untuk menjaga kebugaran skuad, termasuk menarik keluar Oyarzabal dan Yamal yang tampil gemilang. Arab Saudi baru mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-81 melalui Abdullah Al-Hamdan. Namun, upaya dari luar kotak penalti itu masih terlalu mudah diamankan kiper Unai Simon. Pada masa injury time, Spanyol sempat merayakan gol kelima. Ferran Torres mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Pedro Porro. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, gol tersebut dianulir karena posisi offside yang sangat tipis. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 4-0 tetap bertahan. Spanyol menunjukkan salah satu penampilan terbaik mereka di turnamen ini dengan dominasi penuh atas Arab Saudi.